pada hari ini. Amin. Mari kita terus dengan firman Tuhan minggu kedua. Jikalau minggu lepas dalam bulan yang Februari ini kita bercakap tentang anak raja. Kita adalah anak raja. Amin. Jadi kita ini anak raja, imamat yang raja nih. Tapi pula pada minggu ini kita lihat sebagai pewaris. Boleh bersama dengan saya. Identiti kita sebagai anak ini menyebabkan kita boleh menjadi ahli waris. Dan saya mau kita tangkap message ini, firman Tuhan ini. Jikalau kita pewaris, maksudnya kita boleh menerima. Sedih kan jikalau banyak atau ada orang-orang yang percaya memang ahli waris tapi tidak mewarisi atau tidak menikmati warisan yang sepertinya kita nikmati. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita lihat masuk dari hidup sebagai pewaris janji dalam tema identiti sebagai anak dan ahli waris pada bulan Februari ini. Oke, nomor 1. Haleluya. Saudara-saudari, ramai orang Kristen mati tanpa pernah menikmati apa yang sudah menjadi milik mereka. Bukan karena Tuhan tidak setia, bukan karena janji Tuhan gagal, tetapi karena mereka hidup sebagai hamba walaupun mereka adalah ahli waris. Jadi mereka punya minda sebagai seorang hamba. Seorang hamba tidak layak menikmati apa yang dinikmati oleh majikannya atau oleh tuannya. Tapi ahli waris iya, anak iya. Apa yang dimiliki oleh tuan itu dimiliki oleh anak sebagai pewaris. Masalah bukan karena kekurangan janji, tetapi kekurangan keyakinan atau tidak percaya. Tapi lebih sedih lagi ialah salah percaya. Dan lebih sedih lagi salah percaya karena salah ajar, salah didikan, yaitu keyakinan kita sebagai pewaris. Amin. Haleluya. Nah, nomor 2, jika anak maka pewaris bukan pilihan. Dalam Roma pasal 8 ayat 17 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maksudnya satu hujah secara apa itu, secara hujah apa orang bilang yang jika adalah B kan, jika adalah B dan B adalah C, maka adalah C. Boleh bersama dengan saya? Ini argument, hujah yang betul. Jikalau adalah B dan B adalah C, maka adalah C. Ini ada orang tidak berapa paham, tapi ini dari segi falsafah ini kan, matematik mantik semua yang sah kan. Betul dibilang, tapi ada kata sah. Jadi ini sah betul. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya jika kita adalah anak, firman Tuhan menyatakan bahwa kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh karena pernyataan Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Mereka yang menerima Yesus diberi hak, diberi kuasa, lebih tepat kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi jika kita anak, firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris Allah dan ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya dengan kata, jika Kristus mewarisi sesuatu daripada Bapa, maka demikian juga Anda dan saya mewarisi hal yang sama. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Saya nampak ada sudah di atas sini yang sudah melaklaim, jikalau Yesus sehat, maka saya pun sehat. Amin. Begitu. Tapi apakah kita mempunyai keyakinan, iman untuk percaya sedemikian rupa? Iblis selalu memberi kita cara pikir ataupun pemahaman yang salah, ataupun dia bagi kita syarat, dia bagi kita apa itu orang bilang kelayakan yang sepatutnya kita peroleh untuk mendapatkan itu. Jikalau kita rasa tidak layak, maka kita pun rasa tidak boleh menerima. Tapi nanti kita lihat kenapa kita boleh menerima sama seperti apa yang Yesus terima sebagai ahli waris. Jadi pertama, ini bukan bahasa simbolik. Perkataan dia bilang jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bukan simbolik, tetapi kenyataan undang-undang rohani. Itu saya menyatakan itu hujah yang powerful. Undang-undang rohani. Anak otomatis sebagai pewaris. Pewaris hidup dari apa yang diwarisi. Apa yang kita warisi daripada Bapa? Apa yang diwarisi oleh Yesus? Kita hidup dengan apa yang kita miliki. Tuhan tidak memberi status anak tanpa menyediakan warisan. Dia katakan mereka yang percaya menerima Yesus diberi hak kuasa. Maksudnya bersama dengan
title ataupun jenamah lah kan kita bilang itu. Sebagai anak itu bukan kosong. Itu disertai dengan hak dan warisan. Amin. Haleluya. Nomor 3. Pewaris hidup dari janji. Maksudnya kita mewarisi janji-janji Bapa dan bukan prestasi kita. Boleh bersama dengan saya, bukan usaha kita. Dalam Galatia pasal 3 ayat 18, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Allah telah mengaruniakan warisan itu kepada Abraham oleh janji. Jadi dengar baik-baik ini. Warisan bukan hasil usaha, warisan bukan upah ketaatan, warisan adalah anugerah berdasarkan janji. Amin. Jadi jika ia berdasarkan janji, maka ia diterima hanya melalui iman, bukan tekanan. Atau dengan kata lain, kau percayakah janji Tuhan? Kan ini soalan. Kau percayakah janji Tuhan? Jadi kita mau menerima ini hanya dengan percaya dan meyakini bahwa janji Tuhan tidak gagal untuk Anda dan saya. Amin. Haleluya. Allah telah mengaruniakan warisan itu kepada Abraham oleh janji. Kita lihat yang keempat. Ini ilustrasi ya. Bayangkan seorang anak, namanya ada dalam wasiat. Rumah, tanah, akun bank, semua sah miliknya. Tetapi dia hidup meminta-minta. Kasihan kan? Kita bilang, tidak logik mana berlaku macam ini. Kalau dunia mana tidak betul ini penatua. Tapi dalam hal kerohanian kita, banyak orang Kristen yang hidup seperti ini. Meminta-minta, takut kekurangan, bekerja seperti hamba, bukan karena dia bukan pewaris, tapi karena dia tidak tahu atau tidak percaya dua hal ini. Macam mana saya percaya kalau saya tidak tahu? Macam mana saya tahu Yesus kalau tidak orang beritahu tentang Yesus? Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kasih karunia sendiri jika tidak ada orang beritahu? Macam mana saya tahu bahwa saya menjadi benar tanpa melakukan yang benar jika kita tidak baca dan mendengar penyampaian firman Tuhan mengatakan bahwa kita diberi anugerah kebenaran walaupun hidup kita tidak sempurna. Hanya berdasarkan percaya. Amin. Jadi iman timbul daripada pendengaran. Amin. Jadi isu dia adalah karena mereka tidak tahu atau tidak percaya. Mungkin sudah dengar tapi betulkah? It's too good to be true. Betulkah? Macam tidak betul saja. Kalau kelompok bagus, kelompok betul ini susah betul orang bilang. Susah mau percaya. Tapi demikianlah. Injil tidak akan menjadi Injil atau berita gembira kalau dia tidak merupakan berita gembira sendiri. Dan betul-betul menggembirakan. Iblis selalu guna ini pendekatan kan untuk mengatakan, ku percayakah? Betulkah? Ya kasih timbul kita persoalan. Tapi bagi orang-orang yang bodoh menurut dunia ini, yang sanggup dan mau percaya terhadap berita Injil ini, itu kebijaksanaan bagi Tuhan. Itu menyelamatkan mereka. Amin. Begitu juga ramai orang percaya kaya di dalam Kristus tapi hidup seperti miskin secara rohani. Sedih. Haleluya. Mari kita pada hari ini. Mengapa saya tidak orang bilang penatua banyak kali sudah kita cakap ini pasal bicara identity kita sebagai dalam Kristen, dalam Kristus cukuplah itu. Bagi saya tidak cukup. Karena saya mau supaya kita mengalami, memahami dan menikmati kebenaran ini bahwa siapa kita, jati diri kita. Sehingga kita sanggup percaya dalam hal-hal yang tidak boleh orang percaya. Tidak sanggup orang mau meletakkan iman mereka, tapi kita sanggup karena kita tahu betul apa yang firman Tuhan nyatakan tentang kita. Dalam konteks hari ini yaitu kita adalah pewaris. Amin. Haleluya. Saudaraku, mewarisi maksudnya mewarisi apa? Mewarisi kesehatan Yesus, mewarisi kesembuhan, mewarisi sukacita dan sejahtera, mewarisi bukan kekurangan, malah bukan kecukupan, tapi kelimpahan yang Tuhan beri kepada saya. Saya percaya kalau Tuhan bagi kita kelimpahan satu sebab saja. Supaya Anda dan saya menjadi berkat. Bukan untuk diri sendiri, keluarga sendiri saja. Supaya kita menjadi berkat. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mana percaya Yesus itu masih kekurangan. Karena mereka salah paham, salah mengerti. Jadi orang-orang seperti Anda dan saya boleh mengalirkan berkat. Memberitahu kepada mereka oleh berkat yang kita terima ini bahwa Tuhan kita hidup. Saya beritahu kamu. Orang-orang besar di zaman perjanjian lama juga mau melihat bukti ini. Yaitu itu kelimpahan itu sehingga baru mereka percaya. Kamu tahu apa yang berlaku dengan Israel? Siapa nama dia sebelum itu? Yakub kan? Yakub kan? Yakub punya nama, dia serupa jadi Israel. Tapi suatu ketika dia punya nama balik jadi Yakub. Walaupun dia sudah jadi Israel.
waktu dia bergulat dengan Tuhan. Tapi pada ketika di ujung kehidupan dia, nama dia jadi Yakub balik. Alkitab tulis balik nama dia. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa anak dia, si Yusuf itu masih hidup di Mesir. Kan dia bilang, kan dia abang-abang kasih sembeli binatang, kasih celup di baju si Yusuf. Ada darah, dia bilang, inilah si Yusuf sudah mati. Jadi si Yakub percaya bahwa anaknya sudah mati. Akhirnya nama dia jadi Yakub balik. Tapi ketika abang dia jumpa si Yusuf di Mesir kan, balik begitu bapak dia, Pak, sebenarnya kami minta ampun, sebenarnya si Yakub tidak mati, dia masih hidup lagi di Mesir, makanya jadi apa orang bilang, jadi perdana menteri sana, orang berkuasa. Si Yakub tidak percaya, saya tidak percaya. Tapi ketika anak-anak dia balik yang kedua kali, dia balik ke Mesir, balik, maksud kasih tinggal si Benjamin, maksud balik lagi, bawa balik. Tapi ketika ini mereka tidak balik kosong, karena si Yusuf bagi mereka itu kereta kuda yang penuh dengan harta, buahnya harta tapi yang gandum dan sebagainya. Dari jauh si Yakub nampak, maka berubah nama dia. Bila dia percaya bahwa betul-betul si Yusuf masih hidup, karena Yusuf selalu dalam Alkitab menggambarkan Yesus. Dia berada di Mesir, menjadi berkat kepada orang Mesir. Berapa tahun begitu, sedangkan Israel mengalami segala kekurangan. Tapi ketika mereka percaya, sekarang ini Israel, kita orang-orang seakan-akan orang Mesir menerima segala dari Tuhan berkat. Tapi orang Israel tidak melihat ini. Tapi ketika Yakub melihat bahwa ada harta, ada kekayaan, ada datang berkat berkelimpahan datang pada dia dengan kereta-keretaan, dia nampak sejak baru dibilang saya percaya bahwa si Yusuf masih hidup. Dia bilang ketika itu ubah nama dia balik jadi Israel. Karena pen balik dalam Alkitab nama jadi Israel balik. Saudaraku, jikalau Anda diberkati, saya berkata baik-baik ini. Itu karena satu saja, Tuhan mau kamu jadi berkat. Dan Tuhan boleh guna berkat itu untuk membuka mata orang percaya pada Yesus. Nah, saya tidak katakan bahwa itu satu-satunya, tidak. Tapi Tuhan boleh pakai. Amin. Boleh bersama dengan saya. Haleluya. Sebenarnya Tuhan tidak, orang-orang di luar sana bukan perlukan harta kamu. Dia perlukan perhatian kita sejak kasih yang lebih penting. Amin. Yang adalah pada kita. Dan ini semua kita warisi sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Haleluya. Tadi kita lihat yang kelima. Yesus, inilah sebabnya mengapa Anda dan saya boleh berani menyatakan bahwa saya ini ahli waris. Amin. Haleluya. Janji Bapak. Yesus jaminan warisan yang tidak mungkin ditarik balik. Bersama dengan saya, pernyataan ini saya suka ini. Ini bahasa Melayu biasa-biasa ini, bahasa Indo biasa-biasa. Tapi bila saya baca ini di satu yang membangkitkan iman, tidak pernah ditarik balik. Karena yang membayar harga itu adalah bukan biasa-biasa, manusia biasa, tapi darah anak domba Allah, darah Yesus yang bayar. Dan kamu tahu bahwa harga darah Yesus itu luar biasa. Jikalau kita berhutang dengan Bapa di surga dalam dosa kita 10 juta, saya tidak tahu dengan nilai uang lah. Nilai darah Yesus yang membayar 10 juta itu, hutang kita itu, dosa kita itu lebih daripada nilai 10 juta. Berbilion-bilion. Harga Yesus, darah Yesus itu luar biasa. Tidak boleh diukur dengan keuangan. Walaupun besar dosa kita, harga yang membayar. Maksudnya pelanggaran kita dibayar dengan jumlah lebih banyak daripada pelanggaran kita. Berlimpah-limpah. Amin. Dan inilah jaminan bahwa apa yang kita miliki dan kita warisi daripada Bapa tidak pernah ditarik balik. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 15, ia adalah pengantara perjanjian baru, supaya mereka yang telah dipanggil menerima janji warisan berapa lama? Kekal. Warisan kekal. Perjanjian ini tidak ditandatangani dengan takwa, tetapi dengan darah Yesus sendiri. Perkataan yang digunakan adalah meterai Yesus. Amin. Dan tidak pernah ditarik balik daripada anak dan saya. Jangan percaya jikalau ada mengatakan bahwa Allah saya berdosa, pada hari saya salah, cakap saya, tindakan saya salah, saya tidak boleh sudah beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin si Tuhan mau kasih sembuh saya, bagaimana Tuhan mau memberkati saya, Tuhan memberi pekerjaan saya, sedangkan saya hidup tidak sempurna. Kita ini orang percaya, saya berkata kamu tidak pernah ditarik balik. Berkat yang Anda miliki sebelum, selepas dan selamanya di dalam Yesus tidak pernah berubah. Malah saya beritahu begini, satu yang bombastik. Malah pada ketika kita lemah, pada ketika ada banyak pelanggaran,
lebih banyak lagi kelimpahan yang Tuhan mau sediakan bagi Anda dan saya. Tuhan sebenarnya akan lebih daripada memberi kita cukup. Pada waktu kita baik, haleluya, puji Tuhan, kita diberkati, tapi bukan karena kita baik. Walaupun kita lemah, kadang-kadang kita tidak sempurna, berkat Tuhan itu lebih lagi. Amin. Haleluya. Ada spesial anugerah ataupun kemurahan Tuhan bagi kelemahan kamu itu, pelanggaran kamu itu. Dan jangan lupa, jika itu adalah merupakan dosa, itu sudah dibayar harga dengan lunas. Satu kali untuk selama-lamanya oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dia katakan begini. Karena kamu dimeterai dengan Roh Kudus. Itulah yang menjadi jaminan warisan kita, bahwa kita telah dimeterai dengan Roh Kudus. Darah Yesus, kemudian dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus dalam hidup kita adalah bukti bahwa Tuhan tidak akan mungkir janji. Di perjanjian lama Roh Kudus pergi datang, Roh Kudus pergi. Berarti ketika dia pergi daripada bumpungan bait Allah, dari bait Allah dia naik. Tapi dalam bahasa Inggris hesitate, seperti Roh Kudus tidak mau lari. Tapi karena pelanggaran orang Yahudi pada waktu di perjanjian lama itu sungguh luar biasa, akhirnya dia naik juga. Tapi dia pelan, slow. Dia berhenti di bumpungan bait Allah, Roh Kudus. Seakan-akan dia tidak mau, tapi akhirnya dia naik juga. Tapi pada waktu Pentakosta, apa yang istilah digunakan? Dalam bahasa Inggris saya suka, rushing wind bilang. Apabila kita sudah dimeterai dengan darah Yesus, seakan-akan Roh Kudus tidak sabar sudah, dia terus masuk. Terus datang dan menghinggapi semua murid-murid Yesus. Rushing wind, seperti angin ribut yang masuk. Waktu dia mau pergi dari perjanjian lama, dia perlahan-lahan, kalau dia tidak mau pergi. Tapi ketika darah Yesus sudah menyucikan anak-anak dia, jemaat Tuhan, Roh Kudus tidak berhenti, tidak sabar-sabar lagi, dia mau terus masuk. Dan firman Tuhan mengatakan, aku tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Roh Kudus tinggal dalam kamu, dan itulah meterai bahwa Anda dan saya adalah ahli waris. Apa yang dimiliki oleh Yesus, atau lebih tepat, apa yang dimiliki oleh Roh Kristus dalam diri kita, itu milik Anda dan saya. Kadang-kadang kita tidak berani mau minta kan? Bila kita kekurangan uang contohnya kan, mau minta macam malu, macam tidak layak. Seperti kamu, itu pikiran iblis, musuh kita, yang coba dia fit dalam pikiran kita bahwa kita tidak layak, tidak boleh dan sebagainya. Pada hari ini musuh yang firman Tuhan, oleh karena darah Yesus dan oleh karena meterai Roh Kudus, kita berani mengatakan begini, apapun keadaan saya Tuhan, darahmu cukup. Apapun keadaan saya, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan saya. Saya minta hari ini, Tuhan saya perlukan ini. Ini jumlah yang saya perlukan untuk anak-anak, untuk keperluan dapur, untuk keperluan rumah. Beritahu dalam nama Yesus, saya perlukan ini. Dan saya tahu saya adalah waris. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan pada saya bukan cukup, tapi selalu berkelimpahan. Amin. Berani datang ke takhta, mendekati takhta kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi ini tujuan kita mengenal firman Tuhan setiap minggu di tempat ini, walaupun kadang kita di sini simple saja. Tapi firman Tuhan yang membezakan kepada kita dengan apa yang kita dengar di luar sana, yang merupakan ide-ide dunia. Di sini kita mendengar tentang apa yang Tuhan mau kita dan cara kita untuk berpikir dan bertindak. Amin. Hari ini mari kita warisi janji Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus dalam hidup kita adalah bukti bahwa Tuhan tidak akan mungkir janji. Mari kita lihat yang ke-6. Pewaris tidak boleh hidup dengan mentaliti hamba. Boleh bersama dengan saya? Tidak boleh. Saya percaya ini Roh Kudus yang beritahu, dia sendiri kalau kita ada mentaliti hamba. Kadang-kadang kita tidak ada mentaliti hamba lah, tapi itulah saya berdoa. Kalau saya berdoakan, kalau kita berdoa berikan bersama dengan saya, Tuhan hambamu ini, jangan gunakan kata hamba. Saya tidak tahu lah kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Malaysia itu hamba-hamba lah kan. Berkata begini, Tuhan anakmu ini. Boleh bersama dengan saya. Macam ada holy sikit kalau hambamu ini merendahkan diri. Seperti kamu, Tuhan bilang, tidak, kamu bukan hamba. Amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 15, kamu tidak menerima roh perhambaan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi selagi seorang takut, Tuhan menarik kembali berkat.
Orang liur takut, dan dia takut Tuhan menarik kembali berkat, takut tidak cukup layak, takut gagal atau dan ditolak. Ini minta siapa ini? Alamak, saya buat jahat sudah ini, tidak betul sudah saya ini, Tuhan tarik balik lah ini berkat saya. Saya berkata kamu, Tuhan tidak pernah tarik balik. Berusaha ulang balik. Jika ada pelanggaran, orang bilang, oh Tuhan tarik balik. Tidak. Di mana ada banyak pelanggaran di situ berlimpah-limpah kasih karunia. Bukan dia tarik balik, dia tambah lagi supaya kamu boleh keluar dari masalah itu. Ini yang tidak pernah diajar dalam gereja. Saya ingat saya pun tidak pernah mengajar seperti ini. Kalau kamu berdosa, Tuhan tidak mau berkat sudah kau? Tidak. Dengar baik-baik ini. Bukan kita cherish atau kita menikmati itu dosa, tidak. Memang kita pun orang berdosa, dari dulu sampai sekarang pun kita masih berdosa dari pikiran kita. Tuhan bilang bukan buat, pikir pun kita sudah berdosa. Semua kita sidik penzina, kita semua sidik membunuh. Tapi dengar baik-baik, darah Yesus menyucikan Anda dan saya. Dan katakan di Tuhan, walaupun saya tidak sempurna, tapi Engkau telah menyempurnakan. Saya percaya ini darahmu cukup. Bila Engkau katakan selesai, maksudnya selesai sudah semua masalah dalam dosa dalam hidup saya. Saya menerima kebenaran ini. Orang benar diberkati. Kalau kamu seorang ibu, seorang bapak, katakan begini, anak orang benar, cakapin anak-anak kita. Anak orang benar ini dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Selagi dia takut, dia tidak boleh menikmati warisan, walaupun ia sah miliknya. Takut mematikan pewarisan, iman mengaktifkan pewarisan. Apa maksud saya sini? Apabila kita percaya yang salah, seakan-akan seperti berkat dari surga itu kena ditutup plong. Itu berkatmu mengalirkan, tapi kita tidak percaya. Karena Roh Kudus lemah lembut, dia tidak akan berikan pada kita apa yang kita tidak mau. Apa yang kita mau malah melangkaui daripada kelayakan kita, melangkaui daripada logik, rasional dan sebagainya. Itu sudah menyiapkan itu berkat terus mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi pada hari ini berani mendekati takhta kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa, tapi karena darah Yesus dan meterai Roh Kudus. Saya adalah ahli waris. Amin. Kita bukan menerima roh perhambaan, tapi kita menerima roh yang memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketujuh. Apa warisan kita sebenarnya? Mari kita lihat firman Tuhan. Biar firman Tuhan berbicara. Apa yang kita warisi? Ini daripada ayat firman Tuhan kita boleh lihat bagaimana aspek dalam kehidupan Anda dan saya yang kita boleh warisi. Amin. Ini hanya sebagian jadi. Efesus pasal 1 ayat 3. Semua berkat rohani di dalam surga, semua berkat rohani. Orang bilang penatua, jadi itu tidak berkat fisikal itu material, hanya rohani saja. Saya beritahu kamu, apa yang lebih bersifat kekal, bersifat lebih fakta? Adakah yang bersifat fisikal ini atau bersifat roh? Nah, dunia pikir mengajar kita bahwa yang fakta yang ini penatua, yang saya pakai. Tapi saya beritahu kamu, supaya orang percaya yang fakta baik kita adalah apa yang berasal dari roh. Karena semua berasal dari tiada, tapi oleh firman Tuhan yang tiada menjadi ada. Saya berkesaksian pendek saja, berikan sedikit saja. Pada waktu saya berumur di kurang 17-18 tahun, Tuhan 17 tahun saya ingat. Saya di Kota Bulu. Ada seorang pendeta daripada Indon, tapi dia orang Korea. Dia bercakap Indon sudah, dia melayani di Indon, tapi dia orang Korea. Dia memberitahu, pelayanan dia di Indonesia yang memerlukan keuangan. Jadi dia mencabar jemaat untuk memberi. Saya pun terdorong untuk memberi. Tapi saya ada 2 keping duit saja, yaitu 5 ringgit dan 5 ringgit yang hijau itu, yang lama punya itu, bukan yang baru sekarang yang plastik itu. 5 ringgit, 2 keping. Dari Kota Bulut di Keke di Keningau, saya perlukan paling kurang pun 17 ringgit. Saya perlukan 17 ringgit. Hari itu saya ada 10 ringgit lagi, tapi saya ada rancangan, saya tidak bodoh juga. Rancangan saya untuk mau pinjam daripada kawan-kawan di situ, pinjam duit. Dan saya bayar balik, bila tinggal balik selama saya bayar balik lah. Tapi saya mau beli. Jadi bila makin dekat itu kantong collection kan, mau beri tidak, tidak cukup. Cuma kalau balik ke pun tidak cukup, 10 ringgit pun tidak cukup, tapi mau beri juga. Dan kalau boleh saya tinggal duit yang paling kecil dah 10 sen, ya dah. Saya hanya ada di uang 5 ringgit pasang kayu. Pasang kayu bahasa dusun. Satu keping 5 ringgit, 1 keping 5 ringgit. Kalau 1 ringgit saya pakai 1 ringgit. Paling minimal lah, asal saya dapat berilah. Makin dekat, akhirnya saya memutuskan saya tidak mau berilah. Tidak logik kalau saya bagi, saya tidak duit, sudah balik kampung, sedangkan saya mau minta pinjam lagi. Tapi bila dekat,
Roh Kudus menyentuh hati saya. Tuh, dia bilang, duit yang kau beri itu memberi makna. Akhirnya dengan berkati makin dekat, makin berdebat-debat. Kamu pernah mengalami seperti itu, Pak? Bagi, tidak bagi. Itu belasan tahun umur saya itu. Akhirnya saya ambil, buka dompet saya, saksi masuk jadi dengan iman dalam itu kantong collection 5 ringgit. Jadi saya tinggal 5 ringgit lagi. Balik di rumah tempat penginapan kami, kawan-kawan kami beberapa orang pelajar pergi konferensi lagi menamu di Takenambon. Jadi mereka minum kopi lah. Saya duduk di bilik, saya berlutut di atas katil, di tepi katil. Saya letak saya punya Bible di sebelah kiri, sebelah kanan, tidak tahu lah dia, saya tidak ingat sudah. Tapi yang sebelah dia itu 5 ringgit. Saya keluar di 5 ringgit, saya lurus atas katil, saya berlutut, terus sini Bible, Alkitab, sini itu duit. Saya bilang, Tuhan, antara dua ini, yang fakta tidak sampai ke Ningau, ini 5 ringgit, tidak sampai ke Ningau kecuali jalan kaki. Saya cakap begitu, saya berdoa begitu, saya tidak tahu apa, saya berdoa macam itu. Tuhan, 5 ringgit ini dan Bible ini, antara dua ini yang fakta ialah 5 ringgit ini 5 ringgit betul, tidak sampai ke Ningau. Tapi Tuhan, saya pilih untuk percaya Alkitab, saya bilang. Saya percaya pada janji-Mu Tuhan. Saya tidak akan percaya itu 5 ringgit yang tidak boleh sampai ke Ningau. Tapi saya percaya saya boleh balik ke Ningau, pulang rumah, pulang kampung dengan percaya pada Bible. Ini cerita. So pagi, tapi dalam pikiran saya tetap ada pikiran mau pinjam duit. Kan saya bilang itu mungkin rancangan Tuhan. Bukan 1 kali, 2 kali saya mau pinjam duit, tapi Tuhan batalkan. Pada waktu pagi itu kami berdoa sama kawan saya, kami berdoa dan Roh Kudus ada urapan, kami menangis dan sampai kami diantar saya di tepi jalan ke naik bus, kami masih dalam keadaan berdoa dan iyalah saya lupa minta duit. Dalam perjalanan Allah maksudnya saya lupa minta duit. Tapi saya percaya, saya bilang Tuhan, saya ulang balik sampai iman. Saya percaya bahwa walaupun 5 ringgit itu fakta, tapi saya percaya pada firman-Mu dalam roh. Saya pasti sampai Ningau. Sampai Kota Belut saya kasih 5 ringgit. Dia kasih balik tinggal 2 ringgit. 3 ringgit tampang daripada Batu 10 pergi Kota Belut. Saya pergi cari orang yang saya kenal, pemandu pas satu-satunya, sama dia si Gintaro. Nama dia Gintaro. Dia sudah meninggal. Saya mau carikan saya kenal itu driver. Orang-orang saya boleh berhutang dengan dia. Saya tidak jumpa. Dan mana sudah si Gintaro? Dan itu yang pemandu bus lain semua bajau sama yang kawan-kawan yang lain bilang, oh dia sudah duluan. Saya terpaksa naik juga, saya tidak kenal. Sampai keke saya bilang saya hanya ada 2 ringgit saja. Saya bayar dulu kau 5 ringgit tampang. 3 ringgit lagi nanti saya pergi bayar. Kejap lagi. Apa macam mana kamu? Saya boleh percaya. Ini baik saksi tinggal di dalam bus sebagai jaminan senang. Sekejap saya pergi pinjam duit. Saya lari pergi Signal Hill daripada di Padang Bandaran Keke itu. Signal Hill kamu tahu kan? Belum sampai di rumah kota tempat di mana Pak Maci saya ada, saya punya cousin keluar sama umur dengan saya, lebih kurang umur dengan saya. Mau sampai ke rumah dia sudah keluar. Belum sempat jumpa anti pun. Dia bilang, "Gimana kau?" Nama dia Intung. Intung siapa nama? Donald nama dia. Intung mana kau? Saya pergi pinjam duit dah sama si anti. Mau balik ke Ningau, tapi tidak duit, dia bilang. Tuhan tidak bagi saya sampai minta. Tuhan bagi tahu saya lebih awal bahwa memang tidak duit. Jadi saya bilang, berapa duit kau dah? Maka ini hati mau minta pinjam duit. 3 ringgit lagi berada, dia bilang. Oh, saya bilang itu Tuhan mau kasih saya tuh. Ambillah nah, dia bilang. Jadi setelah saya kan 3 ringgit saya bayar sama itu bus dari Kota Belut. Sekarang kami kosong-kosong mau balik ke Ningau di Keke. Di Padang Bandaran itu waktu itu. Ada bus dulu, perhentian bus. Kamu yang sini ini tahu di mana itu perhentian bus dulu, bukan di sana di dekat itu, yalah itu stasiun bus sekarang. Tunggu bus di belah si kawan saya sudah sampai sepupu, brother, macam mana lah? Dia pikir saya ada duit, bila kita mau naik bus, dia bilang, sabar saya, percaya saja. Saya bilang, saya tidak tahu apa yang saya cakap percaya. Saya percaya bahwa roh lebih benar daripada fakta. Apa yang berlaku luar biasa selepas itu. Ada satu bus. Berapa penumpang itu? 13 penumpang ya dulu-dulunya itu, Toyota lama. Dia berhenti depan kami bukan karena dia kenal saya, tapi dia kenal cousin saya. Dan itu adalah sepupu kami. Dia bilang, "Intung, apa buat kau sini? Saya mau balik ke Ningau tapi tidak kereta. Ikut saya. Saya kena charter dari Ningau, tapi saya tidak boleh ambil penumpang dari Ningau. Jadi balik kosong, bagus kita ada juga kawan-kawan cerita. Siapa di sebelah kau? Oh, anak Siti Hai. Kau tidak kenal kan di sini? Oh, ini pula si Denny, salam-salam. Orang bilang kebetulan. Tapi bagi saya, roh Tuhan sedang bekerja.
sampai di Keningau, sampai Minamo, buka gate lagi, gate yang sama juga itu dulu itu di depan rumah kami itu. Sampai saya masih menangis. Orang bilang kebetulan, tapi saya nampak keuntungan. Saudaraku, apa yang lebih fakta bagi kita? Penentuan ini mana? Tidak. Yang fakta adalah apa yang dalam roh. Dan roh boleh materialize hal-hal yang kita perlukan. Amin. Oh, haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Kebenaran Kristus kita warisi. Yang kedua. Yang ketiga, Roma 6:14. Kuasa dan kuasa atas dosa. Menang atas dosa. Menang atas segala habit ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk. Amin. Yohanes 14:27. Damai sejahtera Kristus, damai yang kuberikan padamu tidak seperti dunia berikan. Ini orang heran. Apa yang si orang Kristen punya? Orang boleh senyum saja, orang begitu tenang saja karena kita memiliki damai sejahtera yang kita boleh warisi. Kalau kita dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan tertekan, beritahu ini Tuhan, saya adalah pewaris damai sejahtera dari Engkau. Shalom peace, damai sejahtera dari Engkau. Saya mau terima sekarang. Katakan itu. Dalam Yohanes 10 ayat 28, hidup kekal yang terjamin. Dan ini bukan janji kosong. Ini warisan yang sudah sah. Oleh karena darah Yesus, oleh karena materai Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ini. Titik peralihan besar yaitu Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya supaya ia menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat supaya kita diangkat menjadi anak. Ini perkataan dalam 4:45 Galatia. Amin. Kita diangkat sebagai anak. Yesuslah titik perubahan besar sejarah rohani manusia. Yesuslah yang menyebabkan menjadi pencetus, melayakkan kita untuk diangkat daripada hamba menjadi anak. Sebelum Kristus anak, anak dalam perjanjian lama masih anak, tetapi masih di bawah hukum. Mereka pewaris tapi belum menikmati warisan. Tapi selepas Kristus, anak melalui kasih karunia, lebih tepatnya melalui penyucian, pengudusan oleh salib, karya salib Yesus, penumpahan darah Yesus, kita menjadi anak dan pewaris kepada ataupun akses kepada semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Dan hubungan kita bukan lagi hukum, tetapi sebagai anak dan sebagai bapak, anak bapak, hubungan ini luar biasa. Yesus adalah pencetus semuanya. Amin. Yesus jawaban. Kalau ada khotbah dan khotbah itu tidak berfokus pada Yesus, khotbah itu kosong. Saya beritahu kita, apa yang kita buat pada hari ini, mendengar firman Tuhan tentang waris dan sebagai anak dan sebagai anak raja ini, hanya karena satu hal ini, itu apa yang Yesus telah buat untuk Anda dan saya. Haleluya. Mari kita lihat aplikasi. Haleluya. Apabila jemaat benar-benar hidup sebagai pewaris, mereka berdoa dengan yakin. Amin. Saya percaya ini dengan yakin, bukan lagi Tuhan, kamu dengar kayaknya. Katakan dengan penuh keyakinan, Tuhan, saya adalah anakmu, dan minta dengan penuh keberanian. Amin. Perkataan yang dibilang kita adalah berani mendekati takhta kasih karunia, berani datang dan mendekat dan menerima dari takhta kemurahan Tuhan. Maksudnya kita menerima dari takhta kasih karunia sesuatu yang kita tidak layak terima, pun kita boleh terima. Amin. Merasa mereka menghadapi dosa dengan kuasa, bukan rasa bersalah. Mereka melayani dengan sukacita, bukan tekanan. Mereka hidup tenang dan rest. Haleluya. Penuh dengan sejahtera. Shalom peace. Bukan gelisah. Dalam Roma pasal 6 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, dosa tidak akan berkuasa atas kamu. Karena kamu berada di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dan kasih karunia ini memungkinkan Anda dan saya untuk menerima sebagai pewaris semua janji Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita tegaskan ini. Saya percaya ini boleh membangkitkan iman kita. Apabila seorang tahu, ini saya percaya, saya mau kita tangkap ini message ini. Kalau orang tidak tahu, maka tak. Orang bilang tak kenal maka tak cinta, kan? Macam mana kita mau percaya kalau kita tidak tahu? Tapi saya percaya melalui mimbar gereja, persekutuan kita pada hari ini, firman Tuhan dinyatakan pada Anda dan saya, supaya Anda tahu. Ada satu terikat, ada firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan begini, ini diberikan kepada kamu supaya kamu tahu. Berita Injil diberitahu pada kamu supaya kamu tahu apa? Yang kamu memiliki hidup yang kekal.
Oh, luar biasa. Dan kita sudah belajar kan hidup kekal itu bukan setelah hidup kekal, tapi hidup quality hidup kekal. Coba kamu hidup kekal, kamu bukan orang yang begitu boleh mengalami keputusan. Orang bilang kita punya cara hidup berbeza, cara pikir kita berbeza. Amin. Apabila seorang tahu siapa bapaknya, dia tidak hidup dalam ketakutan. Apabila seorang yakin warisannya, dia tidak hidup sebagai hamba. Pewaris sejati hidup dengan keyakinan, ketenangan, dan berpuasa secara rohani. Sekali lagi, orang bilang puasa rohani, jadi itu penetua. Saya ulang balik. Spiritual atau alam roh atau roh itu lebih nyata, lebih fakta daripada apa yang ini. Ini boleh pupus ini boleh ada dia punya expired date dia. Tetapi apa yang dalam roh itu kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Boleh bersama dengan saya kita berdeklarasi. Saya suka ini. Saya masukkan dalam nota khotbah kita pada hari ini supaya kita boleh bersama-sama menyatakan dengan iman. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi iman kita akan bangkit. Boleh? Saya baca ayat demi ayat dan kita ikut. Saya baca dulu, saya habis dulu baru kita baca balik sama-sama. Ini deklarasi kita, pengistiaran kita, iman kita. Saya adalah anak Allah, saya adalah pewaris janji Tuhan. Warisan saya dijamin oleh darah Yesus. Saya tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman dan rehat di dalam Kristus. Saya menerima apa yang Tuhan sediakan sebagai pewaris bersama Kristus dalam nama Yesus. Amin. Boleh bersama dengan saya? Dalam keadaan untuk santai, kita sama-sama deklarasikan ini. Ayat demi ayat saya sebut, nanti kamu akan ikut. Oke, boleh kita mulai? Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris janji Tuhan. Warisan saya dijamin oleh darah Yesus. Saya tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman dan rehat di dalam Kristus. Saya menerima apa yang Tuhan sediakan sebagai pewaris bersama Kristus dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup sebagai hamba yang takut, tetapi sebagai pewaris yang yakin. Jika kita percaya siapa kita di dalam Kristus, kita akan melihat apa yang diwariskan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.